Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh sangat baik dan setiap hari kita mengalami kebaikan-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami menikmati kesempatan baru dalam anugerah-Mu. Kami mau pakai waktu yang Tuhan berikan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 10 ayat 16-18. Tertulis demikian. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 orang profesor dicabut gelarnya karena ketahuan melakukan plagiarisme. Mereka mengambil karya orang lain dan mengakui karya itu sebagai milik mereka. Praktek seperti ini banyak terjadi dan dilakukan di bidang pendidikan dan juga di bidang lainnya. Membanggakan diri di atas pekerjaan orang lain dan mengakui pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan diri sendiri adalah hal yang berlawanan dengan nilai etika dan kebenaran. Sebagai orang percaya, kita hendaknya memiliki sikap dan integritas yang baik sehingga tidak mencari pujian atas pencapaian orang lain dan tidak mengakui itu sebagai hasil kerja kita. Tapi kita berfokus pada karya kita sendiri, pada panggilan kita, pada bidang yang kita bisa, dan rendah hati terhadap pencapaian pribadi. Dalam 2 Korintus 10 ayat 16-18 ini dikatakan, ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Rasul Paulus tidak mau bermegah atas hasil pelayanan orang lain di daerah kerja yang tidak dikunjungi Paulus, yang bukan wilayah kerja Paulus. Ada orang-orang yang rupanya membanggakan diri mereka seolah-olah bahwa hasil pelayanan di sebuah wilayah adalah merupakan kerja keras mereka, padahal bukan. Dan sikap seperti itu bukanlah karakter dari Paulus, dan seharusnya juga bukan menjadi sikap atau karakter kita. Jangan membanggakan diri atas sesuatu yang bukan pencapaian kita, seolah-olah itu adalah pencapaian kita. Berikan pujian dan penghargaan kepada orang yang berhasil di bidangnya, tapi jangan akui keberhasilannya sebagai keberhasilan kita. Meskipun Rasul Paulus memiliki banyak keberhasilan dalam pelayanannya sendiri, tapi ia tidak mau bermegah atas keberhasilan atau pencapaiannya itu. Ia memilih untuk merendahkan diri, bersikap rendah hati dan bermegah hanya di dalam Tuhan yang telah menolongnya. Kalau kita berhasil dalam studi, mungkin kita cum laude, lulus dalam waktu singkat dengan IPK yang terbaik, atau mungkin kita berhasil dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atau apapun. Jangan bermegah atas hal itu. Jangan sombong atau arogan. Jangan merasa diri kita hebat, tapi arahkan pujian kepada Tuhan. Muliakan Tuhan dan bersyukur pada Tuhan yang sudah menolong kita. Kesombongan adalah pintu kejatuhan, tapi kerendahan hati adalah tangga yang akan membuat kita naik.
Jangan memuji diri sendiri. Biarlah pujian itu datang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Miliki sikap hati yang benar, singkirkan keinginan untuk dipuji, dan buang semua kesombongan kita pribadi. Sadari bahwa bukan orang sombong yang tahan uji, tapi orang yang rendah hati, sebab merekalah yang dipuji oleh Tuhan. Biarlah kita semua selalu bermegah di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan yang telah menolong kita dalam segala hal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar satu hal hari ini, agar kami tidak bersikap sombong, tidak mencari pujian bagi diri kami sendiri, mengakui dan menghargai pencapaian orang lain, dan tidak mengambil pujian bagi diri sendiri atas sesuatu yang bukan pencapaian kami. Tolong kami supaya kami bersikap yang benar dan menyadari bahwa semua yang kami capai adalah karena kasih karunia Tuhan, karena pekerjaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan bagi kami. Ajar kami untuk selalu bermegah di dalam Engkau saja Tuhan Yesus, sebab Engkaulah kepujian kami, Engkaulah pertolongan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala hal. Biarlah apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan membuat semuanya berhasil. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu Tuhan melawat kami dan menyatakan kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada jalan keluar ajaib, ada solusi yang Tuhan selalu sediakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.